Saya akan mengajak berkomunikasi dengan apapun ya, jin-jin yang ada di dalam diri Mas Andre ya. Oke, sekarang santet. Nah, bagi teman-teman tentu tidak asing dengan yang namanya kata santet. Selalu konotasinya ya negatif. Ilmu hitam yang dikirimkan oleh seorang dukun untuk menyakiti orang lain. Benarkah demikian? Dan apakah tanda kutip orang yang terkena santet ini bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Ini tentu sangat menarik. Bersama saya Mas Nuk, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata bagaimana salah satu klien saya ini mengalami kondisi tersantet selama 15 tahun. Kisah ini patut Anda dengar supaya kesalahpahaman, persepsi negatif tentang santet itu sendiri dan juga hipnotis, karena juga beberapa orang ketika mendengar kata hipnotis yang terjadi di pikirannya adalah ilmu kejahatan untuk mengambil benda orang lain dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menjawabnya serta memberikan kisah inspirasi ini buat Anda semuanya. Kisah ini bermula suatu saat saya ketemu dengan salah satu murid saya ya. Dia punya saudara yang mengeluh selama 15 tahun saudaranya ini merasa disantet orang lain. Kemudian singkat cerita, long short story, saya ajak ketemuan di rumah saya. Kemudian saya melakukan interview singkat kepada saudaranya teman saya ini. Sebut saja namanya Mas Joko. Mas Joko ini usianya kurang lebih saat itu ya hampir 40 tahun. Saya tanya, Mas, apakah kamu saat ini merasa kamu sedang diguna-guna orang atau disantet sama orang, Mas? Iya, benar Mas Nuk. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kalau setiap pagi Mas Nuk, ya kalau siang seperti ini, kadang malam, ini bagian punggung belakang saya ini seperti ditusuk-tusuk jarum. Hampir setiap pagi, setiap hari. Dan itu berlangsung selama 15 tahun lamanya. Terus saya tanya, Mas Joko, apa yang sudah kamu lakukan selama 15 tahun ini? Ya, saya sudah melakukan pengobatan-pengobatan ke medis, ke orang pintar, orang yang dituakan, dukun, kiai, dan sebagainya. Hasilnya nihil, Mas. Oke, kemudian saya tanya, apa kok kamu tiba-tiba disantet orang lain? Menurut kamu buat salah apa? Kemudian Mas Joko ini berkata, ini kayaknya ada teman saya yang tidak suka sama saya, Mas Nuk. Teman kerja, itu menurut ceritanya Mas Joko. Singkat cerita, Mas Joko ini juga menceritakan kisahnya saat Mas Joko masih bekerja di salah satu pulau yang paling barat di Indonesia. Mas Joko ini awal mula sakit adalah dia ketemu dengan temannya, terjadi perselisihan. Sejak saat itu, Mas Joko seperti disantet. Setiap hari, setiap pagi, sakitnya minta ampun sampai 15 tahun kemudian. Oke. Nah, apakah Mas Joko ini benar-benar disantet ataukah ini hanya permainan pikiran saja? Oke. Apa yang saya lakukan ke Mas Joko ini mungkin tidak pernah Anda bayangkan, ya. Mas Joko bertanya ke saya, Mas Nuk, apa benar ini Mas Nuk, saya itu kena santet Mas Nuk? Karena ada yang mengatakan saya itu hanya kena pikiran saja, ada yang mengatakan itu kena santet. Kemudian saya tanya balik Mas Joko, kalau menurut Mas Joko sendiri yang kamu rasakan saat ini, Mas, kamu ini merasa hanya pikiranmu saja atau kamu merasa kena santet, Mas? Saya kena santet, Mas. Oke. Kalau menurut Mas itu gimana? Nah, ini jawaban saya. Iya, Mas, kamu kena santet. Ini teknik sebagai seorang hipnoterapis ya, teman-teman. Sekalian saya spill sedikit. Jadi, beli Mas Joko ini percaya dengan santet. Maka, kalau saya mengatakan langsung, oh enggak Mas Joko, kamu enggak kena santet, kamu itu hanya terjadi yang namanya psikosomatis Mas Joko. Tentu Mas Joko tidak akan percaya ke saya. Nah, saya tiap hari 15 tahun merasa sakit benar, masa dikatakan sakit pikiran? Kan gitu logikanya. Maka saya mengiyakan apa yang dikatakan Mas Joko. Tapi, saya mengatakan demikian. Ya Mas Joko, positif kamu kena santet. Tapi tenang saja, silahkan merokok dulu. Ya, sambil saya berikan rokok, Mas Joko sambil ngisap rokok. Yang nyantet kamu ini Mas Joko, kalau anak sekolah, ini masih kelas PAUD. Dan kamu ketemu saya, ya, saya itu sudah S3. Nah,
Itu saya menciptakan persepsi di Mas Joko bahwa dia ketemu orang yang tepat. Yang pertama, saya tidak membantah belief Mas Joko bahwa dia percaya santet, saya mengiyakan, tapi saya juga memberikan solusi bahwa orang yang menyantet itu masih belajar seperti anak yang kelas PAUD, sedangkan dia ketemu orang yang sudah S3. Bisa dibayangkan perbedaannya bumi dan langit. Seketika Mas Joko tenang, saya bilang, udah ngopi dulu, rokoknya dihisap dulu santai gitu, tenang saja. Seketika tenang. Oke, ini adalah bagian teknik teman-teman. Tadi yang dirasakan di punggung tadi, rasa panas, rasa macam-macam. Kemudian saat hampiri Mas Joko ya, saya pegang punggungnya, kemudian saya suruh rasakan, saya kumpulkan seluruh sakitnya dan muncul kembali rasa sakit yang begitu kuat. Kemudian dengan teknik saya ambil dan saya buang. Kemudian saya segel di bawah sadarnya supaya permanen. Ya, kejadian itu kurang lebih tahun 2014. Dan sampai hari ini saya masih komunikasi dengan Mas Joko dan sembuh. Berarti sudah hampir 11 tahun. Ini luar biasa teman-teman. Kekuatan pikiran ini kadang-kadang yang tidak disadari. Nah, Mas Nuk sendiri apakah percaya itu santet? Enggak. Sama sekali tidak. Tapi kenapa tadi Mas Nuk mengatakan itu santet? Nah, kalau saya mengatakan, Mas Joko, kamu tidak kena santet, tapi kamu hanya pikiran, ya apa bedanya Mas Joko berobat dengan saya, dengan orang lain? Pasti ada bedanya. Nah, itu adalah teknik ya teman-teman, yang sangat mudah. Ya, dengan Anda belajar cara kerja pikiran, Anda bisa menyembuhkan tadi yang merasa kena santet 15 tahun. Di kisah lain, ya saya kedatangan tamu, ini dari salah satu kota di sebelah pantai utara. Ya, seorang pria bersama istrinya datang ke rumah saya. Beliau ini merasa kena gangguan jin. Ya, jin. Tahu bukan celana jin ya, tapi jin. Sudah dilakukan terapi ruqyah, sudah dilakukan pengobatan-pengobatan yang lain, karena beliau ini untuk berjalan saja ini gemetar teman-teman. Sebegitu lemahnya, padahal menurut istrinya, suaminya dulu ini adalah seorang pelaut. Ya, pelaut dan aktif luar biasa. Awal masalahnya kenapa sih suaminya ini menjadi seperti ini? Untuk berjalan saja sempoyongan, untuk berjalan 5 meter saja takut, gemeter. Karena saat itu, ya menurut penuturan istrinya, sang suami ini mengeluh dadanya sakit. Terus kemudian dibawa ke dokter. Nah, saat dia periksa ke dokter ini bilang begini, Bapak, ini sudah, ini Pak, gejala kena jantung nih Pak. Seketika, ya klien saya ini shock berat, meskipun dikasih obat. Ketika pulang ke rumah, obatnya diminum, bukan malah sembuh, malah takut. Karena apa? Dia merasa, aku masih muda, kok kena serangan jantung. Kemudian inilah yang menjadi awal masalah, dia menjadi GERD, ya menjadi anxiety, ketakutan, karena divonis sakit jantung. Itu awal mulanya. Kemudian dia melakukan pengobatan lagi ya, ke alternatif dokter yang lain. Oh enggak Pak, ini Bapak tidak kena jantung, enggak. Ini hanya karena nyeri biasa. Nah, dia jadi bingung. Mana yang dipercaya dokter yang pertama atau dokter yang kedua ini? Nah, di tengah kebingungannya inilah, ya, dia tidak tahu jalan keluarnya mana yang mau dipercaya. Di sisi lain dia ingin percaya bahwa ini hanya nyeri biasa, tapi di sisi lain dia merasakan sakit, ya. Dari awal di diagnosa dia gejala jantung. Nah, disitulah sebenarnya yang membuat ya klien saya ini, seorang pria ya, kurang lebih usia 35 tahun ini menjadi ketakutan. Setiap mau tidur takut, setiap mau makan apa takut. Nah, ini yang membuat hidupnya semakin lemah. Dia pernah masuk rumah sakit juga untuk ya melakukan pengobatan yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Tapi ketika dia sudah masuk ke rumah sakit, rasanya seperti mau mati. Ya. Kenapa? Tiba-tiba pikirannya ini seperti berkata, wah, kamu ini kena serangan jantung loh ya habis ini ya. Seperti ada suara-suara yang bisikan seperti itu. Dan itu terjadi berbulan-bulan ya teman-teman. Ya, dia sudah berusaha untuk ke psikiater juga. Dia berusaha ke medis juga. Bahkan dia juga berusaha ke orang-orang pintar yang dianggap punya kemampuan. Orang kiai, ahli ruqyah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Justru itu memperparah sakitnya. Alasannya kenapa? Sangat sederhana teman-teman. Ketika dia datang ke seorang peruqyah, ya, dia dikatakan bahwa ya kamu ini sedang kemasukan jin.
Ada orang yang nggak suka dengan usaha kamu, ada orang yang iri, ngirim jin ke kamu, gitu. Dia sudah lemah fisiknya, sudah lemah mentalnya, ditakut-takuti, maka ya tambah takut. Dia berobat lagi ke tempat lain sama, hingga ketika dia datang ke tempat saya, ya, ada videonya ya, videonya sudah saya rekam. Nanti saya cuplikkan sedikit aja. Dia merasa ada 2000 jin yang masuk ke dirinya. Dan singkat cerita, ketika saya melakukan proses hipnoterapi saya, 2000 jin itu saya lenyapkan. Dan perkembangannya apa yang terjadi? Mentalnya mulai kuat, day-to-day-nya mulai bagus, fisiknya mulai tertata. Karena bayangkan teman-teman, dia takut berjalan, artinya otot kakinya tidak terlatih sama sekali. Dan itu sangat lemah. Maka saya menghimbau pada istrinya, Pak, setelah ini, karena ini masnya sudah mulai berani, ajak dia untuk jalan ya Mbak, supaya ototnya nanti tidak menyusut. Dan sampai ini video dibuat ya, alhamdulillah terjadi perkembangan fisiknya luar biasa. Beliau sudah berani keluar rumah, sudah berani bersosialisasi. Dan inilah manfaat ketika teman-teman ini belajar hipnoterapi. Dan juga hebatnya hipnoterapi ketika melakukan penyembuhan ini, ya, karena dia tahu caranya, dia tahu tekniknya. Meskipun tadi merasa kemasukan ribuan jin, dengan mudah bisa teratasi. Oke, ini adalah cerita yang luar biasa yang bisa menginspirasi Anda. Bila Anda atau saudara-saudara Anda di rumah ya, merasa disandet orang, merasa kemasukan jin dan lain sebagainya, nah, saatnya Anda perlu berkonsultasi. Salah satunya, teman-teman bisa hubungi saya di nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, dan Anda akan mendapatkan layanan dari saya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Sinesta, bye-bye. Salam Indonesia. Saya akan mengajak berkomunikasi dengan apapun ya, jin-jin yang ada di dalam diri Mas Andre ya. Oke, sekarang saya ngajak berkomunikasi, sekaligus nanti Mas Nuk akan memerintahkan mereka, Mas. Paham ya? Oke. Tanpa Mas Andre mengerti bagaimana caranya, tanpa Mas Andre tahu bagaimana caranya, ketika nanti Mas Nuk mengetuk dahinya Mas Andre, otomatis Mas Andre terhubung dengan mereka. Oke, sudah terhubung, Mas. Oke. Saya bicara dengan siapa ini? Siapa? Namanya siapa? Oke, kamu tahu siapa saya? Belum tahu? Belum? Kamu sudah kenal saya? Belum tahu? Oke, tak kenalin ya. Saya bentar ya, tak kenalin ya. Kamu bisa melihat saya kan? Ya. Oke, kamu namanya siapa? Abdullah. Abdullah? Iya. Dari mana? Dari mana aja. Kamu aslinya dari mana? Dari mana aja. Dari mana aja? Iya. Oke, lah ngapain kamu masuk ke Mas Andre? Ya karena tubuhnya enak. Tubuhnya enak. Enaknya gimana? Nyaman. Nyaman. Nyamannya kenapa? Enak ya di situ ya? Ya, enak. Oke, kamu tahu itu bukan tempatmu kan? Iya tahu. Nah, kenapa kok masuk ke situ? Pengen aja. Enak. Oke, kamu mau nggak tak pindah, tak carikan tempat yang enak, yang lebih enak lagi? Mana itu. Ya terserah, pokoknya mau di gunung, di laut, terserah yang kamu enak, suka tempatnya. Iya. Mau? Mau ya? Karena apa? Kamu tahu siapa saya kan? Coba kamu lihat dengan mata batinmu, siapa saya? Coba tak kasih kesempatan. Mampu nggak lihat siapa saya? Coba lihat. Coba lihat saya, pegang nih. Siapa saya, coba lihatin. Kamu pasti tahu dong, siapa saya dong. Tahu? Oke, sudah paham siapa saya? Paham kan? Oke, paham ya?
Ya kan? Paham kan siapa saya ya? Gimana? Kalau nggak manut berat ya hukumannya kan? Betul? Hah? Betul kan? Oke, jadi boleh tahu nggak ketika kamu masuk di sini saat ini ya, nanti kan sekarang masuk nih, masih di sini. Ini yang membuat Mas Andri jadi malas gerak, malas ngomong gitu termasuk ya? Jadi berdebar ya? Iya. Iya kan? Bukan saya. Hah? Bukan saya. Siapa? Ada lagi makhluk lain, ada makhluk. Oke, sekarang Cek, kamu di sini dulu ya. Iya. Kamu manut siapa tahu siapa saya, tak kumpulkan semua ya. Wes, ngumpul semua di sini ketemu saya. Semuanya. Ya, siapa ini? Saya Siapa? Namanya? Haji. Oh, Haji. Ya. Oke, Ji, kamu tahu siapa saya? Belum? Oke, belum. Gunakan mata batin kamu biar kamu tahu siapa saya. Kayak yang lain sudah paham siapa saya. Paham siapa saya? Ya, wes paham. Ada lagi yang lain yang ganggu, yang membuat ngomongnya Mas Andri berat, berjalannya berat, makanya. Hah? Ada lagi. Saya kumpulkan semua, panggil. Dipanggil Mas Nuk sekarang. Keluarkan semua, panggilkan. Panggil semua, semuanya. Lengkap. Dipanggil Mas Nuk. Sudah ngumpul semua? Sudah. Oke. Kasih tahu siapa saya. Suruh lihat sendiri mereka. Oke, biar lihat saya siapa. Kasih tahu siapa saya mereka. Kasih tahu. Suruh lihat sendiri semuanya. Sudah tahu siapa saya? Oke, kira-kira berani nggak semuanya sama saya? Hah? Nggak berani. Ampun. Paham kan? Ketemu saya siapa kan? Yes. Berapa banyak toh yang di sini? Banyak banget. Berapa jumlahnya? Ada 2000-an. 2000-an. Wah lah. Satu kerajaan pindah sini. Iya. Oh, iya.